Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita dapat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia tentunya dengan Ibu. Nah, anak-anak, setelah kita membahas mengenai apa itu teks laporan percobaan, ciri-ciri dan tujuan percobaan, kita hari ini akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan, terdapat struktur yang wajib ada di dalam sebuah teks. Nah, apa saja strukturnya? Yang pertama, ada judul. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan nama judul, kan? Nah, judul merupakan hal yang penting dalam sebuah karangan. Apabila judul tersebut menarik, maka akan banyak orang yang melihat dan membaca teks laporan percobaan yang kita buat. Begitupun sebaliknya, jika judul tersebut tidak menarik, siapa yang akan membaca dan melihat teks laporan percobaan kita? Jadi kita membutuhkan judul yang menarik untuk teks laporan percobaan yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, judul ini bertujuan untuk menggambarkan isi karangan. Pada teks laporan percobaan, judul bisa diambil dari percobaan yang akan atau yang telah kita kerjakan, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin kamu membuat percobaan pembiasan pelangi dan cara membuat pelangi, judul yang tepat untuk teks laporan percobaan kamu adalah membuat pelangi sederhana dan pembiasannya, gitu ya contohnya. Nah, yang kedua ada tujuan. Dalam melakukan percobaan, tentu kamu mempunyai tujuan mengapa kamu melakukan percobaan itu. Contohnya, kamu akan membuat pelangi dan membiaskannya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apa yang terjadi pada pembiasannya. Seperti itu. Itu tujuan dari diadakannya percobaan membuat pelangi dan melakukan pembiasannya. Maka salah satu tujuannya yaitu untuk mengamati pembiasan pelangi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ada alat dan bahan. Nah, tanpa alat dan bahan, kita tidak bisa melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, apa saja alat-alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan pembuatan pelangi dan pembiasan pelangi. Nah, apa saja kamu sebutkan di struktur? Sebagai contoh, dalam pembuatan pelangi yang kamu butuhkan adalah pewarna, sedangkan alat yang diperlukan adalah senter dan gelas kaca. Nah, itu adalah alat dan bahan. Cantumkan alat dan bahan di teks laporan percobaan kamu. Nah, yang keempat, ini yang paling penting adalah langkah-langkah percobaan. Tentunya langkah-langkah percobaan di dalam teks laporan percobaan harus sistematis agar pembaca bisa dengan mudah mengikuti percobaan yang telah kamu lakukan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada hasil percobaan. Di bagian hasil percobaan ini berisi uraian dari sebuah percobaan yang telah dilakukan. Nah, di bagian ini sebuah teori dibuktikan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pada bagian ini, kamu diminta untuk menyimpulkan apa saja yang telah kamu lakukan selama percobaan. Di bagian ini juga, kamu atau penulis bisa menambahkan pendapat pribadi mengenai teori atau mengenai eksperimen yang telah dibuat, seperti itu. Nah, itu adalah struktur dari teks laporan percobaan. Nanti kita akan mencoba menganalisis teksnya sendiri ya. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, apa saja sih kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata sinonim dan antonim, yang dimana sinonim itu adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Biasanya sinonim dan antonim terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Nah, yang kedua ada menggunakan kata bilangan. Contohnya juga bisa di bagian alat dan bahan.
Contohnya, siapkan 2 sendok pewarna buatan. Nah, angka 2 tersebut itu kan termasuk menggunakan kata bilangan ya. Lalu, kemarin Ibu berikan contoh untuk membuat taplak meja kita membutuhkan 2 meter kain. Nah, 2 meter kain itu adalah kata bilangan seperti itu. Yang selanjutnya ada menggunakan kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah yang ada di dalam teks laporan percobaan yaitu adalah ada kata-kata aduklah, campurkanlah, tambahkan, sisihkan, hindari, tuangkan, sebaiknya, dan lain-lain. Nah, lalu selain itu yang terakhir, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang biasa dipakai di dalam teks laporan percobaan, konjungsinya biasanya dan, lalu, jika, sehingga, meskipun, dan lain-lain. Nah, cukup jelas sampai di sini anak-anak? Baik, Ibu nanti akan berikan contoh teks laporan percobaan dan kita analisis bersama-sama ya. Semoga anak-anak paham. Kita saksikan contoh yang akan Ibu berikan. Nah, anak-anak, kita akan mencoba menganalisis contoh teks laporan percobaan, struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik, di sini struktur kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama ada judul. Kita lihat di sini judulnya adalah membuat slide tanpa boraks. Lalu yang kedua ada tujuan. Di sini tujuannya agar membuat kita lebih kreatif dan berinovasi. Lalu yang selanjutnya alat dan bahan. Lalu langkah-langkah yang paling penting dan hasil pengamatan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Keenam struktur ini harus ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, kali ini kita akan coba untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Tadi yang pertama, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu adalah menggunakan sinonim dan antonim. Nah, sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Baik, kita akan analisis apakah di sini ada sinonim dan antonim. Kita lihat. Nah, sinonim dan antonim di sini terdapat pada struktur langkah-langkah. Bisa kita lihat di sini, masukkanlah ini bisa jadi sinonim. Lalu, mana antonimnya? Itu adalah keluarkan. Lalu, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Nah, kita coba lihat di sini ada menggunakan kata bilangan tidak? Oh, ada di sini. 2 sendok makan, 2 sendok makan. Ini kata bilangan. Di sini juga ada lagi kata bilangan 5 sampai 10 menit. Nah, yang selanjutnya kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kalimat perintah itu mempunyai ciri-ciri seperti campurkan, lalu aduklah. Di sini coba kita lihat ada tidak? Nah, ini ada. Campurkan, lalu aduklah, lalu ini ada aduklah lagi, ini masukkanlah. Itu yang tadi Ibu tandai adalah merupakan kalimat perintah. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung di sini apa saja? Yaitu adalah berikutnya, kemudian, lalu,
bisa kalian pahami dengan baik. Dan semoga kalian bisa mengidentifikasi contoh-contoh teks laporan percobaan yang lain. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah paham dengan contoh yang Ibu berikan? Semoga anak-anakku paham ya. Nah, tidak ada yang sulit jika kamu meyakinkan diri kamu bahwa semua tugas yang Ibu berikan mudah. Itu tidak ada yang sulit, ya. Nah, berhubung akan adanya UTS di minggu depan, jangan lupa untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan teks cerpen dan teks laporan percobaan. Jangan lupa juga untuk membaca catatan-catatan yang telah kamu catat. Nah, segitu dulu ya. Semoga anak-anakku paham dan tetap semangat dalam belajar. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Ibu juga ingin menyampaikan maaf jika ada salah kata dan perbuatan di dalam video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.